warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arde di channel YouTube Sensei Muda. Nah, anak-anak, kali ini kita akan kembali belajar tentang mata pelajaran matematika, khususnya di kelas 5. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan campuran. Nah, pasti sudah pengen tahu ya apa itu perkalian pecahan campuran. Untuk itu silahkan kalian simak baik-baik. Jangan lupa sebelum menyimak video kali ini, jangan lupa silahkan berdoa dulu. Kemudian siapkan alat tulis kalian masing-masing untuk mengerjakan soal latihan nanti yang ada di akhir video ini. Oke, langsung saja kita lanjut ya, anak-anak. Apa itu pecahan campuran? Nah, mungkin kalian sudah bertanya-tanya, sebenarnya apa itu pecahan campuran? Atau mungkin sudah ada yang tahu di kelas sebelumnya, di kelas 4 mungkin ya, sudah pernah tahu tentang pecahan campuran. Apa sebenarnya pecahan campuran? Pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi pecahan campuran itu ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Bapak beri contoh ya. Nah, pecahan dinyatakan dalam bentuk A, B per C, di mana A itu adalah bilangan bulat, kemudian B itu adalah sebagai pembilang, dan C adalah sebagai penyebut. Nah, ini dasar yang harus kalian tahu. Jadi pecahan campuran bisa dinyatakan dalam bentuk A, B per C, di mana A itu adalah bilangan bulat, B itu adalah pembilang, dan C adalah penyebutnya. Paham ya? Oke, langsung saja kita ke contoh lagi. Nah, anak-anak, sebelum kalian belajar mengalihkan pecahan campuran, maka kalian harus belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi sebelum kalian nanti mengerjakan soal pecahan campuran dikali pecahan campuran, atau mungkin pecahan biasa dikali pecahan campuran, ya, yang lebih kalian tahu dulu, yang harus kalian ketahui dulu adalah bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ya. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Ini ada pecahan campuran. Ya, bagaimana mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Nah, caranya cukup mudah. Kali bawah tambah atas, ya. Kali bawah tambah atas. Maksudnya bagaimana? Perhatikan di sini ada contoh 5 3 per 4. Ya, 5 3 per 4. 4 itu kita kalikan dengan 5. Makanya tadi saya bilang kali bawah kemudian tambah atas. Setelah dikali, tambahkan dengan angka 3 atau pembilangnya. Jadi 4 dikali 5 ditambah dengan 3. Begitu ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Maka bisa ditulis seperti ini. 4 kali 5 tambah 3. 4 kali 5 berapa? 20. Nah, 20 kita tambah 3. Maka hasilnya kan 23. Ketemu hasilnya 23 per 4. Itu sudah menjadi pecahan biasa, ya. Jadi 5 3 per 4 diubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 23 per 4. Caranya bagaimana? Seperti yang Bapak beritahu tadi. Sudah paham ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, jadi kali bawah tambah atas, ingat-ingat. Kali bawah tambah atas. Nah, anak-anak, selain mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita juga harus belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini kebalikannya. Pecahan campuran ke pecahan biasa, lalu kebalikannya, pecahan biasa ke pecahan campuran. Harus bisa dua-duanya.
Nah, ini merupakan dasar sebelum mengerjakan operasi perkalian pecahan campuran. Oke, kita lanjut. Pecahan biasa yang diubah menjadi pecahan campuran itu harus memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebutnya. Jadi pecahan biasa ya diubah ke pecahan campuran itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Pecahannya ya itu pembilangnya harus lebih besar. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Begitu ya, itu harus wajib. Contohnya seperti ini, 11/2. Nah, kamu lihat baik-baik. 11 pembilangnya itu kan lebih besar dari penyebut 2, ya kan? Nah, ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, ya. Ini syaratnya. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan rumus atau cara Porogapit. Ingat, tahu ya cara Porogapit? Kalian ingat, dalam pecahan harus bisa Porogapit. Jadi kalian asah dulu kemampuan kalian menggunakan teknik Porogapit ya. Nah, tapi di kelas 4 mungkin sudah pernah diajari ya. Nah, caranya bagaimana? 11 kita bagi 2. 11 dibagi 2. Nah, cara Porogapit bagaimana? 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11. Berarti kan 2 dikali 5, ya kan? 2 kali 5 kan 10. Berarti 5 kita taruh di atas, ya. 2 kali 5 berapa tadi? 10. 10-nya kita taruh di bawah. Nah, di bawahnya angka 11. Maka 11 kita kurangi 10. Ketemu hasilnya 1. Nah, hasil 1 ini sudah tidak bisa dibagi 2, ya kan? Sudah nggak bisa. Berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka bisa kita tulis 5/1/2. Kenapa kok bisa 5/1/2? Dari hasil Porogapit tadi, perhatikan ya, angka 5 atau hasil yang di atas kita jadikan bilangan bulat ya. Ingat rumus Porogapitnya, yang bagian atas itu kita jadikan bilangan bulat. Sementara ya, yang bawah kita jadikan pembilangnya. Nah, hasil yang bawah 1 itu kita jadikan pembilangnya. Maka ketemulah hasilnya 5/1/2. Nah, penyebutnya tetap, ya, penyebutnya tetap, tidak berubah. Hasilnya adalah 5/1/2. Ini cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sudah paham ya? Caranya bagaimana? Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian pecahan campuran. Ingat baik-baik dasar dari yang Bapak tadi jelaskan. Kalian harus bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebaliknya, pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, itu yang paling utama. Dan harus bisa menggunakan paling tidak rumus pembagian atau Porogapit. Nah, oke, kita lanjut saja ya. Soal pertama, contoh soal pertama. 1/3 dikali 2/4. Seperti yang Bapak jelaskan di awal, kali bawah tambah atas. Maka, kalau kali bawah tambah atas akan ketemu hasilnya seperti ini. Ya, 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10, maka ketemu 10/3. 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10, maka ketemu 10/4. Nah, dari hasil ini langsung kita eksekusi. 10 kali 10 100, 3 kali 4 12, ya, 100/12. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Seperti tadi rumus Porogapit. Ya. 100 dibagi 12. Ya, 100 dibagi 12. Caranya masih ingat ya?
12 dikali berapa hasilnya mendekati 100? Ayo, berapa kira-kira? 12 dikali berapa hasilnya mendekati 100? Ya, 8. 12 kali 8 berapa? 96 ya. Kalau 12 kali 9 sudah 100 lebih, nggak bisa ya. Ya, jadi yang mendekati angka 100 96. Berarti 12 kali 8 itu 96. 100 kita kurangi 96. Ketemulah hasilnya adalah 4. Nah, bisa kita tulis seperti tadi. 8 yang di atas kita jadikan bilangan bulat. Kemudian 4 di bawah itu kita jadikan pembilang. Maka bisa ketemu pecahan campurannya adalah 8 4/12 ya. 12-nya tetap penyebut ya. Nah, 4/12 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Ayo. Ya, dibagi 4. 4 bagi 4 1. 12 bagi 4 3. Maka ketemu 8 1/3. Nah, ini sudah paling sederhana ya. Penyederhanaan yang sudah paling sederhana. 8 1/3. Nah, bisa ya anak-anak? Caranya mudah kan? Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 1 5/7 dikali 3 2/3. Seperti yang awal tadi, kali bawah tambah atas. Maka ketemu hasilnya 7 kali 1 7 tambah 5 12. Maka 12/7. 3 kali 3 9 tambah 2 11. Maka 11/3. Langsung kita kalikan. 12 kali 11 132. 7 kali 3 21. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran. Kita pakai rumus Porogabit seperti tadi ya. 132 kita bagi 21. Caranya sama. 21 dikali berapa yang hasilnya mendekati 132? Ayo, berapa? 21 kali berapa? 21 dikali 6. Berapa 21 kali 6? 126. Maka 132 kita kurangi 126. Berapa? 6. Nah, 6 sudah tidak bisa dibagi dengan 21, maka sudah selesai. Berarti 132/21 kita ubah ke pecahan campuran menjadi 6/21. Nah, apakah 6/21 ini bisa kita bagi? Bisa kita sederhanakan? Nah, kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa ya? Sudah selesai? Ayo, kira-kira bisa dibagi apa tidak ini? Ya, bisa dibagi. Nah, kira-kira dibagi berapa? Dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka ketemu yang paling sederhana adalah 6 2/7. Ini sudah paling sederhana ya. Jadi prinsipnya begini, selama masih bisa dibagi ya, masih bisa disederhanakan, kamu sederhanakan ya. Tapi ingat, penyederhanaan harus adil. Jika pembilang dibagi 3, maka penyebut juga harus dibagi 3. Kalau tidak sama nanti salah ya. Meskipun bisa dibagi tapi harus sama. Harus sama pembagiannya. 3 juga atas 3, bawah juga 3. Atas 2, bawah juga 2. Nggak boleh berbeda ya. Nah, ini tadi contoh soal kedua. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya, kamu perhatikan ya. 3/6 dikali 2 1/5. Ini pecahan biasa dikali pecahan campuran. Kalau sebelumnya tadi kan pecahan campuran kali pecahan campuran. Sekarang pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Ya? Bisa ya? Bisa, tetap mudah ini caranya. Nah, 3/6 dikali 11/5. 3/6-nya tetap ya. Sedangkan pecahan campuran kita harus mengubahnya dulu ke pecahan biasa. Makanya tadi di awal saya bilang, Bapak bilang ya, kalau kamu mengalihkan pecahan campuran ya,
itu harus bisa mengubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke pecahan campuran, ya. Nah, ini 5 kali 2 itu kan 10. Nah, ditambah 1, 11. Maka ketemu 11/5. Langsung kita kalikan. 3 kali 11 itu 33. 6 kali 5 adalah 30. Nah, kita sederhanakan, ya. Kita ubah ke pecahan campuran. 33 dibagi 30. Nah, 33 dibagi 30. Kira-kira berapa? 1 ya tentunya. Ini kan bilangannya mudah ditebak. Jadi kalau mudah ditebak ini kan langsung tulis saja 1 di atas, karena 33 dibagi 30 kan hasilnya 1. Nah, kemudian 33 kita kurangi 30, karena 30 kali 1 kan 30. Nah, gitu ya. 33 kurangi 30. Berapa? 3. Maka sudah selesai. Nah, setelah ketemu hasil porokabit, seperti biasa kita taruh di sini 1/3/30. Apakah bisa kita sederhanakan? Ya, bisa apa tidak? 3 dibagi 3, 30 dibagi 3. Bisa ya. 3 dibagi 3 itu 1, 30 dibagi 3 itu 10. Maka ketemu yang paling sederhana adalah 1/10. Sudah paling sederhana untuk pecahan campuran. Oke, paham ya anak-anak? Ya, ini masih mudah untuk dikerjakan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ada soal seperti ini. Bilangan asli dikali dengan bilangan campuran, ya, pecahan campuran. Ya, bilangan asli dikali dengan pecahan campuran. 5 itu kan bilangan asli, dikali dengan pecahan campuran, yaitu 2, 3/4. Seperti penjelasan yang sudah pernah Bapak jelaskan di materi sebelumnya. Jika ada bilangan asli, anggap saja di bawahnya ada bilangan 1, maka menjadi 5/1. Ya, 5/1 dikali 11/4. 11/4 dapat dari mana? Dari pengubahan bilangan campuran, yaitu 2, 3/4. 4 dikali 2, 8, ditambah 3, 11. Maka ketemu 11/4. Langsung kita eksekusi. 5 kali 11, 55. 1 kali 4, 4. Maka bisa ditulis 55/4. Ya, 55/4. Kita ubah ke pecahan campuran menggunakan rumus porokabit. 55 dibagi 4. Nah, ini saya beri penjelasan tentang porokabit ya. Nanti kamu lakukan sendiri. 55 dibagi 4 caranya bagaimana? Kamu lihat angka 5 yang ada di depan, ya. Angka 5 yang ada di depan itu kita eksekusi dulu dengan cara dibagi. 5 dibagi 4. Hasilnya berapa? 1. 1 kita taruh di atas, ya. Nah, seperti ini ya. Maka bisa kita eksekusi yang kedua. 1 dikali 4. Berapa 1 kali 4? 1 kali 4 adalah 4. Nah, 4 kita taruh di bawah lurusnya angka 5 yang di depan, bukan yang di belakang ya, tapi yang di depan. Nah, baru kita eksekusi lagi, kita kurangi, ya. 5 kurangi 4 berapa? 1. 5-nya turun ke bawah. Nah, jadi 5 turun ke bawah. 5 kurangi 4, 1. 5 turun ke bawah. Menjadi 15. Nah, 15 ini bisa kita bagi dengan 4 lagi. Ya. 15 bisa kita bagi 4. Nah, ini dibagi. Ketemu berapa kalau dibagi 4? Ketemu 3. Maka 3 kita taruh di atas. Ya. Nah, karena kalau dibagi, setelah dibagi ditaruh di atas, ya. Kalau setelah dikali ditaruh di bawah. Nah, hasilnya 3 ini kita kalikan juga dengan 4. Seperti tadi ya, caranya jadi beruntun. Diulang lagi. 3 kali 4 berapa? 12 ya. Maka 12 kita taruh di bawah. Hasil perkaliannya kita taruh di bawah. Terus kita kurangi lagi. 15 kurangi 12 berapa? 3. Nah, 3 sudah tidak bisa dibagi dengan 4, maka sudah selesai. Ya, caranya porokabit seperti ini ya.
Ini kalau kamu mengerjakan menggunakan rumus Prokabit, silakan lakukan dengan cara yang seperti Bapak contohkan. Nah, setelah ketemu hasil seperti ini, maka bisa kita tulis 13 3/4 ya. 13 3/4. 13 atas, yang angka di atas itu kita jadikan bilangan bulat. Kemudian 3 yang di bawah kita jadikan pembilangnya. Maka ketemu 13 3/4. Ini sudah paling sederhana ya, karena sudah tidak bisa dibagi ini kayaknya. 3 sudah tidak bisa dibagi, 4 juga tidak dibagi. Sudah selesai. Nah, anak-anak, dari awal hingga akhir kalian sudah mengikuti penjelasan tentang perkalian pecahan campuran ya. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing, khususnya buku tulis matematika. Oke, jika ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat WA. Paham ya? Tapi tentunya pasti sudah paham semua untuk materi matematika. Terima kasih. Untuk materi hari ini selesai. Kita akan melanjutkan materi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.